Tadi ada intervening ya? Iya, ada intervening. Oke, udah tahu cara uji intervening? Nah itu ya belum juga. Hmm, hmm. Boleh nanti di itu Kak. Boleh. Back to San Francisco. Our minds may change. Oke, berarti gue langsung jelasin aja ke intervening. Gimana caranya itu kita melihat hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Oke, jadi hubungan langsung ini adalah hubungan yang atau untuk melihat variabel X dan variabel Y, dimana hanya menguji variabel X dan Y secara langsung. Yang kita lakukan tadi itu termasuk hubungan langsung. Oke. Nah, hubungan tidak langsungnya apa? Hubungan tidak langsungnya itu adalah ketika kita mensisipkan atau memasukkan satu variabel intervening ke di antara variabel X dan variabel Y. Oke. Nah, jadi mediasi atau intervening atau mediasi itu sama. Fungsinya adalah untuk memerantarai antara variabel X dengan variabel Y. Jadi apakah dengan adanya variabel intervening, ada variabel mediasi tadi itu akan merubah hubungan, misalkan yang tadinya tidak signifikan di hubungan langsung, tapi ketika kalian memasukkan intervening itu jadi signifikan gitu misalnya. Nah, sebenarnya ada beberapa analisis menurut Cepeda et al 2018 itu ada tiga jenis analisis, yaitu ada no mediation effect, full mediation effect, dan yang ketiga itu ada partial mediation effect. Nah, analisnya gimana ketika no mediation? No mediation ini ketika kalian menemukan hubungan langsung ya, misalkan X dengan Y tanpa adanya intervening. Jadi kalian harus menguji dulu nih X ke Y sebelum kalian menguji interveningnya. Sebelum kalian menguji X terhadap Z atau terhadap intervening dan lalu terhadap Y, itu kalian harus menguji hubungan langsungnya seperti apa. Nah, ketika kalian menemukan hubungan langsungnya dari X ke Y atau variabel eksogen ke endogen itu berpengaruh signifikan, tapi ketika kalian memasukkan intervening di antara X dan Y tadi, tapi berubah jadi nggak signifikan, berarti nggak ada efek mediasi yang dikasih oleh intervening tadi. Jadi percuma kalian memasukkan variabel intervening ketika dia merubah hubungan yang tadinya signifikan jadi nggak signifikan. Oke, sekarang ke full mediation. Gimana full mediation? Ketika kalian menemukan variabel eksogen dan endogen itu memiliki pengaruh nggak signifikan, atau misalnya variabel X dan Y itu kalian menemukan pengaruhnya nggak signifikan, tapi setelah kalian masukin intervening atau mediasi itu berubah, yang tadinya nggak signifikan jadi signifikan, berarti dia berpengaruh secara penuh. Oke, berarti tanpa adanya intervening, hubungan antara variabel X dan Y ini nggak signifikan. Oke, jadi sangat disarankan untuk memasukkan sebuah variabel intervening di antara X dan Y tadi. Oke, nextnya ada partial mediation, di mana partial mediation ini adalah ketika kalian menemukan hubungan X terhadap Y itu berpengaruh secara signifikan, tapi ketika kalian memasukkan intervening itu masih sama atau nggak berubah atau masih signifikan, berarti dia memediasi secara parsial tapi tidak penuh, separuh-separuh. Jadi dengan ada atau tidaknya intervening tidak jadi masalah, yaitu partial mediation. Tapi ada satu case di mana ada di beberapa webinar yang lalu ada peserta atau partisipan yang tanya, Kak, gue udah cek hubungan langsung ya, tapi gue menemukan dia nggak signifikan. Oke, terus gue masukin interveningnya dan dia nggak signifikan juga. Nah, itu masuknya kemana Pak? Nah, itu masuknya ke no mediation. Oke, kalau no mediation kan tadi berpengaruh signifikan, berubah nggak signifikan. Nah, tapi kalau misalkan
case yang tadi itu yang tadi nggak signifikan terus dimasukin intervening nggak signifikan, ya berarti itu masuknya ke non-mediation, karena tetap aja dia memberikan hubungan setelah dimasukkannya intervening itu jadi ke efek nggak signifikan gitu. Oke. Nah, gimana caranya merunning mediasi? Oke, sekarang let's say kita merubah peran X3 ini jadi peran X2 ini jadi mediasi, let's say, atau intervening, kita tulis saja intervening, kita ganti namanya intervening. Oke. Dan jadi kita cuma punya dua, X1 dan X3 terhadap Y. Nah, variabel X2 kita ganti jadi intervening, right? Nah, kalian tambahkan hubungannya, misalkan X1 terhadap intervening dan X3 terhadap intervening, karena secara logika X1 itu berpengaruh secara langsung terhadap Y. Oke. Sama dengan X3 berhubungan langsung dengan Y, tapi X1 ini berhubungan dengan Y melalui intervening. Oke, jadi fact-nya seperti ini. X1 melalui intervening dulu, habis itu ke Y. Jadi ini pengaruh langsungnya di sini X1 terhadap Y, pengaruh nggak langsungnya itu X1 melalui intervening ke Y. Oke, sama X3 pengaruh langsungnya langsung ke Y, pengaruh nggak langsungnya itu melalui intervening dan ke Y. Oke, jadi kalian cukup tambahin dua hubungan lagi. Oke, nah setelah itu kalian calculate ke PLS algorithm. Nah kalian buat yang data primer, kalian harus pastiin lagi mulai dari outer loading, vector loading, AVE, bla 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 bla, itu kalian harus pastiin lagi karena di sini data yang aku pakai sama dan udah buang-buangin, jadi ya kita skip aja itu, tapi biar waktu lebih cepat juga. Tapi kalian harus melakukan analisis lagi dari awal. Oke. Tapi kalau untuk yang data studer kayak IVA tadi ya, itu langsung bisa masuk ke R2. Oke. Nah, kita langsung bahas saja cara melihat kalau misalkan R2, nah ini R2 predictive relevance model fit, ini tetap sama cara ngelihatnya. Oke, sama yang kayak gue bilang tadi, R2-nya gimana, cari R2 gimana, predictive relevance gimana, model fit. Nah, gimana? Yang beda itu adalah ketika melihat koefisien jalur dan statistik di bootstrapping. Oke. Nah, kita lihat koefisien jalur dulu. Nah, di sini kalian disediakan final result di pad koefisien. Nah, di sini kalian disediakan koefisien jalurnya. Oke, X1 terhadap Y, X3 terhadap Y, terus X1 terhadap intervening. Nah, ini masuk ke hubungan langsung juga karena dia hanya putus di intervening. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, intervening di sini itu ada dua peran. Jadi dia sebagai yang dipengaruhi oleh X1 dan X3, dengan adanya hubungan ini dia dipengaruhi, dan dia juga mempengaruhi variabel Y. Oke, jadi dia ada dua kaki, ada dua peran. Yang pertama dipengaruhi, yang kedua mempengaruhi. Oke, dipengaruhinya oleh siapa? Oleh X1 dan X3, dan mempengaruhinya kemana? Ke Y. Oke, jadi hubungan langsungnya total di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pokok yang kalian harus ambil itu adalah X1 terhadap Y dan X3 terhadap Y, itu yang pokoknya. Oke, kalau kalian mau bahas kelima hubungan langsung juga nggak masalah sih gitu. Nah, di sini di pad koefisien tadi itu udah disediakan kelima hubungan langsung tadi. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa X1 terhadap Y itu positif, positif. Terus X3 terhadap Y itu positif. Karena kita di sini cuma melihat hubungan langsung yang diperlukan, di mana X1 terhadap Y dan X3 terhadap Y. Nah, sekarang kalian cari
hubungan tidak langsungnya ketika X1 terhadap Y melalui intervening dan X3 terhadap Y melalui intervening. Caranya gimana? Kalian ke indirect effect di bawah pad koefisien. Oke, di sini. Atau kalian bisa klik juga setelah itu di specific indirect effect. Oke, kalian besarin di sini. Jadi nilainya sama, nilai total indirect effect sama special indirect effect. Jadi kalau total indirect effect itu previewnya kalian kayak korelasi table gitu, tapi kalau specific indirect effect udah pad. Jadi X1 melalui intervening terhadap Y. Jadi intervening di sini udah dimasukin sama Smart PLS secara otomatis ketika kalian menyambungkan setiap variabelnya dengan benar. Oke, jadi di sini kita simpulkan bahwa X1 terhadap intervening X1 terhadap Y melalui intervening itu positif dan X3 melalui Z terhadap Y itu positif juga. Oke, jadi keempat hubungan tersebut baik langsung dan tidak langsung itu positif semua. Oke, next kita lihat ke t-statistik melalui pengujian bootstrapping. Nah, oke, kalian calculate bootstrapping sama subsamplesnya 5000 short calculation. Jadi sebenarnya untuk melihat koefisien jalur, untuk melihat t-statistik, pokoknya semua untuk melihat nilai di pengujian model struktural, baik itu data primer atau data sekunder, itu sama langkah-langkahnya, jadi nggak ada yang beda. Oke, yang beda adalah datanya dan cara pengujian di sebelum model struktural model. Oke. Nah, di sini kalian di bootstrapping kalian dimunculkan yang ada di pad koefisien, itu kalian dimunculkan nilai t statistiknya. Di sini kita lihat aja di X1 terhadap Y itu signifikan. Nggak signifikan, berarti tadi kan positif, berarti positif dan nggak signifikan. Nah, terus X3 terhadap Y itu sama, positif tapi nggak signifikan karena t-statistiknya di bawah 1,96, ini juga 1,96. Oke, berarti positif dan tidak signifikan. Sekarang hubungan langsungnya kan tidak signifikan semua nih dua-duanya, baik X1 dan X3 terhadap Y kan. Nah, sekarang kita klik lagi di specific indirect effect di bawah final results kolom nomor 3 itu ada specific indirect effect. Oke, di sini kalian dimunculkan t-statistiknya melalui intervening, di mana X1 melalui intervening terhadap Y itu di atas 1,96. It means itu positif, karena tadi positif koefisien jalurnya, jadi positif dan signifikan. Nah, untuk X3 terhadap Y itu positif tapi nggak signifikan karena dia di bawah 1,96. Oke, berarti kita bisa analisis. Kalau tadi kan ini gue udah catat, jadi gue nemuin bahwa hubungan langsung antara X1 dan Y itu positif dan tidak signifikan. Tapi ketika intervening dimasukkan itu positif dan signifikan. Berarti analisanya adalah dia full mediation, di mana ditemukan tidak signifikan jadi signifikan. Oke, berarti variabel intervening di sini sangat diperlukan untuk memeratarai antara X1 terhadap Y. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Hubungan langsung antara X3 terhadap Y itu positif dan tidak signifikan. Oke. Dan setelah dimasukkan intervening sama, nggak ada perubahan, positif dan signifikan. Berarti ya kayak gue bilang tadi, no mediation. Oke, bukan partial mediation ya. Kalau partial mediation itu yang tadinya signifikan, masih signifikan lagi. Tapi ini nggak signifikan, terus nggak signifikan lagi. Berarti it means no mediation. Jadi intervening di sini tidak berperan sama sekali untuk memerantarai atau memediasi antara X3 dengan Y. Jadi intervening ini perannya hanya berperan pada hubungan X1 dan Y dan tidak berperan ke X3 dan Y. Itu untuk intervening. Ada pertanyaan? This and so much more only at my live webinar. Reserve your spot today. ruangliti.com